Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, giat dan semangat untuk menunaikan ibadah, dan selalu optimis untuk menjadi pribadi yang lebih baik sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, ada satu pula yang spesial, khususnya bagi kita yang belum menunaikan haji di tahun ini, yaitu untuk menunaikan satu ibadah dari satu rangkaian keutamaan bulan Dzulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu, bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siyam, menunaikan siyam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira al-madiyah wal-baqiyah. Dalam riwayat lain, an yukaffira sanatul madiyah wal baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi SAW karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita dalam momentum ini. Kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siyam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Artinya, dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu, cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun ke belakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri orang yang diterima tobatnya, diterima koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah. Maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat, telinganya tidak mudah mendengar yang salah, demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga, dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak berenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi SAW, esensinya, dari segi esensi, seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di hari ke-9-nya. Tapi Nabi menegaskan siyam yaumi Arafata, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah, itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia, sehingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan tadi dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik, misalnya kapan orang wukuf di Arafah, tanggal 9-nya jam berapa tepatnya? Pasti setelah matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat, jamaah dengan asarnya. Setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, taruhlah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini.
jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib, kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Siam, puasa itu yaumi arafata, yang dilakukan ya pada ini waktunya. Jadi di sini dharab menunjukkan kepada waktu. Ada yang memahami yaumi arafah tepat saat orang berwukuf, waktunya orang wukuf di Arafah. Ada yang memahami di penanggalan yang sama dengan orang wukuf. Jadi kalau sana tanggal 9, tempat lain tanggal 9, walaupun berbeda momentumnya, di sana wukuf, di sini misalnya belum nyampe, maka sama-sama ketika dipahami tanggal 9 ya, itu dimaksudkan pada harinya, tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi bagi orang yang wukuf, dipahaminya saat wukufnya, di waktu setempat, saat wukufnya, tanggal 9. Ya, bagi orang yang tidak wukuf, ya tinggal dilihat bagaimana kemudian keadaan di sekitarnya, tempat setempatnya. Ya, kalau dia bersamaan misalnya, samaan dengan orang yang wukuf, tanggal 9-nya sama, di waktu yang serupa, harinya sama, maka saat wukuf, di sini pun kemudian menunaikan puasa. Tapi kalau misalnya perbedaannya di sana, hilal sudah masuk waktunya, sudah tampak, dari segi hisab juga sudah tampak misalnya kan, atau di tempat lain hisabnya belum masuk misalnya, royatnya nggak tampak, maka boleh jadi bisa berbeda. Di sana tanggal 9-nya hari A, di sini hari B misalnya, maka yang diambil waktunya. Ya, diambil apa? Waktunya. Loh. Di puasa yang ditunaikan pada tanggal 9 Zulhijjah itu, di saat orang-orang yang wukuf di Arafah, siyamu yaumi Arafah, di hari orang-orang saat wukuf di Arafah. Ingat? Tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika di tempat lain didapatkan tanggal 9, di tanggal 9 Zulhijjah, di sana wukuf, sini puasa. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang di sana sedang berwukuf, di sini puasa. Nah, ini bukan puasa biasa. Tidak sama dengan puasa biasa. Ya, puasa-puasa baik dari segi waktunya pun dari segi penekanan amalannya. Saya ulang ya, baik dari segi waktunya spesifik tanggal 9 Dzulhijjah atau dari segi penekanan amalannya. Baik ya? Jika kita masuk ke bulan Ramadan misalnya, apa yang ditekankan di bulan Ramadan? Ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan amal saleh, kan? Menahan nafsu, mengondisikan jiwa, kemudian tingkatkan ibadah kita siang dan malam dan seterusnya. Yang ini spesifik teman-teman. Ada tafsir langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran dari Nabi? Perhatikan kalimatnya. Anni ahtasibu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala di antara pahala dari puasa ini adalah yukaffiru sanatil lati qablahu atau ba'daha di riwayat Muslim, ya. Dan juga di At-Tirmidzi wa sanatil lati qablahu. Jadi aku berharap bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. Saya akan agak pelan-pelan menerangkan di sini. Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bila orang berhaji dia berwukuf di sana, orang yang tidak berhaji dia berpuasa. Dan di sini inti haji, al-hajju Arafah. Dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa. Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya, aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya, keutamaannya, ya kan? Selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan, keutamaannya apa? Ya, yukaffiru sanatil lati ba'daha wa sanatil lati qablaha. Atau kama qala Rasulullah SAW, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana memahami ini? Ya, dan setahun yang berlalu. Ini mungkin kita bisa pahami nih, kan? Dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bebas dari dosa setahun. Nah, ini bahaya. Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa. Ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik, orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya,
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama, ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Ya, walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempat saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat, tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan salat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Introspeksi gitu. Introspeksi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada persiapan dari sebelumnya. Makanya tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah itu penting dibangun persiapan supaya tanggal 9 optimal. Karena penekanannya di sini. Penekanannya di sini. Jadi nggak mungkin orang tanggal 9 itu bisa puasa dengan baik. Kalau cuma nahan lapar dan haus bisa ya. Nahan lapar dan haus dari mulai ya fajar sampai dengan maghrib, insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau menjalani puasanya seperti ini dan introspeksi diri, menata diri lebih baik, melihat tautan-tautan dengan sekitarannya, memperbaiki, mendekati Allah dengan ya semaksimal yang bisa dia lakukan, itu nggak mungkin bisa dilakukan tiba-tiba tanggal 9 begitu, nggak bisa. Kecuali persiapan sebelumnya. Dia tingkatkan bacaan Qur'annya, dia latihan puasa sebelumnya, sehingga puncaknya ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Ya, saat dia punya kesadaran, dia merasakan kedekatan lebih dengan Allah ketika dia berbuka, suasana lebih tenang, lebih nyaman. Dan saat merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebaikan itu dia bertakbir persis sama seperti orang meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Dia berzikir. Ya, berzikir. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau kamu sudah selesai di Arafah, kata Allah, ya, coba dicek di Quran surah Al-Baqarah, ya, dari ayat 198 sampai 199 itu. 198-nya, ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Kalau kamu telah selesai di Arafah, segera bergegas ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah, sambil berzikir. Dia bertakbir, dia bertasbih, dia bertahmid, sama persis. Kenapa dia berzikir? Memuji Allah karena dia sudah merasakan kedekatan yang sebelumnya belum terbangun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis. Orang kalau sudah selesai, dia puasa, dia bermuhasabah, dia menangisi dirinya, bertobat, ingin jauh lebih baik dari sebelumnya, tiba-tiba merasakan perubahan pada diri, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malam 10 tuh. Ya, dan puncaknya di hari ke-10, teman-teman, apa yang terjadi? Hari ke-10. Yang di sana melontar jumrah saat fajar kan, ya, dia lontar, bukankah dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar? Dan yang dilontar itu Aqabah kan, tadi kita bahas menjelang Isya. Aqabah itu kan gambaran dari keadaan diri kita, nafsu, bukan dari faktor orang dekat, musta atau orang jauh, ulah, tapi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang keburukan itu muncul bukan karena faktor luar, tapi kadang-kadang yang lebih utama dari faktor dalam, ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan baik. Nah, nafsu ini yang dilontari, sifat-sifat buruk dalam nafsu. Oh, ini yang kurang bagusnya. Oh, ini yang sifat-sifat yang tidak baiknya, lontar. Dan ketika kan lontar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan lontaran itu kita merasakan perubahan pada diri pribadi. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, kita bacakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadap pada dirimu, menghadapkan diriku sepenuhnya. Ya Allah, aku bertawakal, pasrah pada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau selama ini aku salat, ya Allah, ya, dan saya bermanasik sampai sekarang saya datang, ya kan? Saya hidup selama ini, bahkan saya wafat sekarang pun saya pasrah. Sekarang saya menyadari hakikat kehidupan saya pasrah kepadamu. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Saya berjanji tidak akan pernah melanggar ketentuanmu, apalagi berbuat musyrik. Sejak saat ini saya akan berjanji mematuhi dirimu, ya Allah, mematuhi segala perintahmu, taat kepadamu. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir, dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan,
kita bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan, kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat pun demikian harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami, dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama. Semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan, supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum